lancar, giliran orang acara nikahan, jam 2 siang itu bukan main dia berjoget. Ada. Lagunya pun mengerikan. Ada setan judul lagunya. Coba ada cek acara-acara jam 2 siang. Ada setan judul lagu. Datanglah orang menyawer dia. Besoknya pengajian lagi. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan campur aduk yang hak dengan yang batil. Hiburan boleh, menyanyi boleh, tapi ada rem. Ingat awak, dia tak kece, mama. Artinya kaum muslimin dimuliakan Allah, kita hidup di zaman yang model begini. Jadi kita yang mawas diri. Kalau kita mawas diri, hancur lebur kita untuk selama-lamanya. Belum lagi kita hidup di zaman yang mana kalimat-kalimat para ulama mengatakan Dajjal sudah hampir muncul, Bapak dan Ibu. Lihat gelagat hari ini. Zaman sekarang zaman ruwai bidah namanya. Kalau kita tidak hati-hati, zaman ruwai bidah. Apa zaman ruwai bidah itu, Bapak dan Ibu? Orang pergadul, orang yang tidak jelas, itu biasanya diberikan hak untuk mengatur orang banyak. Itu zaman ruwai bidah, kata Rasulullah SAW. Orang tidak paham, tapi mengatur urusan orang banyak. Orang tidak ngerti, tapi mengatur urusan orang banyak. Dan hari ini, Bapak dan Ibu, ini sudah mulai terbukti satu persatu. Maka oleh karena itu penting kaum muslimin dimuliakan Allah untuk kita mawas diri, menyadarkan nurani kita yang paling dalam. Jangan sampai kita menjadi golongan orang yang menyimpang dan kita khawatir iman kita rapuh, ketakwaan kita lemah, dan jangan sampai kita su'ul khotimah dalam kehidupan ini, Bapak dan Ibu. Kemudian hikmah yang kedua, kita bertakziah. Hikmah yang kedua, mari dengan takziah ini kita tingkatkan kualitas silaturahim kita sesama umat muslim. Kita kan bertemu kan gara-gara silaturahim. Takziah Bapak dan Ibu. Satu-satunya acara di kampung halaman kita, di daerah kita, di kota kita, kabupaten dan provinsi serta negeri kita yang tidak pakai undangan cuma takziah. Coba cek Bapak dan Ibu. Lain itu takziah, lain itu pakai undangan. Orang nikahan diundang dulu. Maulid Nabi diundang dulu, setidaknya diumumkan di masjid hari Jumat diumumkan. Isra Mi'raj juga begitu, acara marhaban juga begitu. Kalau takziah, mana ada orang mengundang meninggal ibunya hari ini misalkan. Masa anaknya sibuk mencetak undangan malam nantinya? Lalu orang datang, Bapak dan Ibu. Kadang-kadang orang mengingatkan itu malam ke-7, malam ke-40, sekedar diingatkan. Tapi orang datang dengan sukarela. Tidak diupah, Bapak dan Ibu. Mana ada orang upah orang takziah? Tapi dia mau hadir. Siapa yang suruh ini? Panggilan seiman, seagama kita di kalangan umat muslim. Maka oleh karena itu jangan terpecah dari jamaah. Jangan kalau kita keluar dari jamaah dengan harapan semoga kehidupan kita ini dapat berkah, semoga Allah memberikan inayah, semoga Allah memberikan kita jalan yang terang ke depannya yang insya Allah mengantarkan kita selamat dunia dan selamat akhirat. Silaturahim dijaga, jangan putuskan Bapak dan Ibu, apalagi urusan dunia. Jangan putuskan kalau silaturahim. Yang boleh putus silaturahim mungkin bisa di bidang akidah, harga diri itu mungkin. Kalau urusan dunia janganlah, Pak. Jangan putus tali silaturahim. Apalagi kita hidup di zaman sekarang. Oh, sebentar lagi banyak orang pura-pura baik. Hati-hati kita. 2 bulan, 3 bulan lagi banyak orang pura-pura baik. Boleh dicek nanti. Bertebaran jilbab, bertebaran tasbih, bertebaran yasin. 5 tahun sekali musim orang baik tiba-tiba. Coba kita cek, 5 tahun sekali musim orang baik tiba-tiba. Kenapa kita tidak baik saja? Kenapa waktu seperti itu ada timbul? Ketika tidak dapat digulung pulang karpet sejadah. Ini kan bahaya kerja begini. Dibikin-bikin, hidup jangan dibikin-bikin, asli apa adanya. Kalau ada keinginan di tengah masyarakat, ngomong Bapak dan Ibu. Tidak usah berbelat-belit hidup ini. Rumit pikiran kita memikirkan sesuatu yang berat-belit. Kalau ada mau ngomong. Ada kesini, ada kelok, nada langsung. Mama, aku lo milau dia. Nam, kamu milih aku jangan coba. Nam, mau kasih aku enggak kamu. Coba, mau kasih aku lo enggak kamu. Seri. Kita kadang pura-pura dipuji dulu, disanjung dulu. Cas, maksud, kau tahu kuat titik kan enggak? Caci mau pula riba tolong kamu bapak sudah aku bilang. Hal semacam ini kaum muslimin dimuliakan Allah. Kita tidak mengatakan hal semacam ini sudah sampai kepada tingkat level bahwa disuruh Dajjal. Tidak, Bapak dan Ibu. Tapi hal semacam ini bisa jadi pemicu pecahnya silaturahim kita. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena ada dendam di balik itu semua. Kalau baik sama orang ada efek samping, pasti pada masanya akan meledak.
kalau kita tidak dapatkan efeknya itu. Saya misalnya baik dengan warga kita, tiba-tiba saya baik, saya bawa pisang, kemudian saya bawa makanan rajin ke rumah bapak itu. Kemudian ternyata saya ada yang menginginkan, saya ingin bapak itu jual ladangnya di mana lagi, ke Dilbong atau di Payel. Ternyata nyata sudah 2 bulan 3 bulan saya akrab, saya bawa banyak hal, bawa beras kadang-kala, beli makanan-makanan. Kemudian 3 bulan baru saya sampaikan, Pak, bisa tidak dijual ladang bapaknya 5 hektar di Lebong itu. Lalu bapak itu mengatakan, oh tak mau saya jual itu sudah lama, itu saya beli waktu bujangan dulu. Kecewa atau tidak ya? Kecewa karena tidak tulus bapak dan ibu. Kalau kita tulus, tak ada rasa kecewa kita dalam hidup ini, karena kita yakin kita ini cuma menjalankan titah yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita menjadi orang yang arif dan bijaksana, jangan sampai putus tali silaturahim kita. Sebab Rasulullah sering mengancam, la yadkhulul jannah man qata'a silaturahim, tidak masuk surga orang-orang yang memutuskan tali silaturahim. Salah satu cara menjalin hubungan silaturahim ya dengan cara bertakziah ini, Bapak dan Ibu. Kita duduk bersama-sama, kita bisa tanya kabar, kita bisa ngobrol, tanya di mana selama ini. Akhirnya Bapak dan Ibu, kita bisa akrab, kita bisa berkenalan, ketemu di luar kita saling sapa. Ya begini umat muslim harusnya Bapak dan Ibu. Kita bukan ingin dekat kepada orang ada maunya. Maka pepatah mengatakan 1000 sahabat terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Maka mudah-mudahan kita bisa menerapkan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir, mari tingkatkan pengetahuan agama, belajar agama. Dalam kehidupan sehari-hari, bapak ibu di rumah beli buku fikih, baca di rumah kamu. Manfaatnya, jaminannya selamat dunia dan selamat akhirat. Baca buku agama, kerjakan amal ibadah, berselawat, berzikir, banyak hal. Dan dari mana dalil kita mengatakan harus memperbanyak hal semacam ini? Karena kita hidup di zaman yang aneh dan mengherankan Bapak dan Ibu. Dan semoga kita bisa menerapkan pada diri kita masing-masing. Meskipun air laut itu asin Bapak dan Ibu, tapi ikannya tidak pernah asin. Artinya kaum muslimin, meskipun dunia sudah mulai porak-poranda caranya, tapi semoga kita tidak mengikuti jalan-jalan yang semacam itu. Dan semoga Allah senantiasa memberikan perlindungan terhadap kita. Semoga Allah memberikan kita cahaya terang dengan harapan selamat dunia, dan semoga pula kita selamat di alam akhirat nantinya. Kemudian yang terakhir sekali, saya pribadi turut berbelasungkawa sedalam-dalamnya terhadap segenap ahli musibah atas meninggalnya almarhum. Kalau tidak salah dulu, saya pernah juga ceramah takziah di rumah ini Bapak dan Ibu. Kalau tidak salah almarhumah yang meninggal waktu itu, istri beliau barangkali meninggal dulu. Atau saya tidak tahu dulu, saya pernah takziah. Orang Tuhan. Ya, mungkin itu dulu. Kemudian sekarang takziah lagi. Berarti artinya kita sudah 2 kali di satu tempat bertemu. Semoga kita diberikan keberkahan oleh Allah. Kemudian dengan harapan semoga almarhum, yaitu Reksodi Naldi bin Zaidin ini, semoga almarhum yang telah meninggalkan kita ini Allah jadikan makam beliau menjadi salah satu dari taman surga Allah Subhanahu wa taala. Barangkali demikian yang dapat saya sampaikan Bapak dan Ibu. Saya mohon maaf atas banyak kata-kata yang mungkin menyinggung. Saya yakin banyak kata-kata menyinggung, karena nampak orang tersinggung itu. Orang tersinggung itu ciri-cirinya ada 2 Bapak dan Ibu.